malam semuanya. Tadi nama saya sudah disebut. Ya, nama saya Henry kami, Fabianus Henry kami. Saya kalau kesini, saya seperti pulang kampung, saudara, karena saya dulu tinggal di belakang sini di dalam. Sektor 1A, kaki 17 kalau nggak salah. Di sini ada teman lama saya, ternyata ada teman lama saya, Pak Henry. Saya masih ingat namanya, gitu ya. Beliau yang samperin saya, gitu ya. Jadi ternyata ada teman saya. Kami sudah kenal lama. Jadi beberapa tahun lalu saya tinggal di sini. Tapi karena pelayanan saya banyak di Jakarta, jadi nggak tahan waktu itu tinggal di sini. Begitu keluar pintu depan, udah nyambung sampai di pintu tol dulu, gitu ya. Sebelum ada tol yang pintu tol yang baru. Ya itu beberapa tahun lalu. Dan saya rasa ini kali yang kedua saya undang. Yang dulu yang di iya, itu dulu lama sekali sudah ya. Terima kasih Cili sudah mengundang saya untuk mewartakan sabda Tuhan. Saya tinggal di Gading juga, tapi bedanya Kelapa Gading, saudara, bukan Gading Serpong. Ya. Jadi cukup jauh, sama-sama Gading, saudara ya. Di Gading Serpong saya tinggal di Oke. Ya terima kasih sudah mengundang saya untuk membagikan, mensiarkan firman Tuhan, dan saya diberi judul yang menurut saya ini judul yang baru pertama kali saya baca selama saya jadi pewarta. Nggak pernah saya lihat judul ini dari semua pewarta nggak pernah ada yang pakai judul ini, saudara ya. Saya nggak tahu ciri yang bikin atau siapa, atau tim yang bikin. Tim yang bikin ya, ini bikin susah pewarta, saudara ya. Karena ada yang bisa ngambil nggak Pak? Karena tema ini nggak ada dalam kitab suci, saudara. Saya sudah bolak-balik cari di kitab suci, dia apa ya? Itu belum ada gitu ya. Ini saudara ya. Jadi sampai jadi pewarta, saya belum pernah membaca ya, dan saya belum pernah mengembangkan ini juga, saudara. Sehingga saya harus berpikir keras bagaimana mengembangkan tema ini, saudara. Untungnya saja saya seorang seniman, beda tipis sama seniman, saudara ya. Jadi saya seorang seniman, saya seorang pemain piano, saya seorang pemain keyboard, saya seorang penulis lagu, saya seorang penyanyi, saya seorang musik leader, dan kalau soal musik saya banyak talenta, saudara ya. Corona kalau talenta musik. Jadi dulu saya sempat terjun di dunia sekuler, ya. Saya 10 tahun di Agus Monica, pemain piano di Agus Monica. Udah gak ada yang kenal ya, kalau lihat dari wajahnya kayaknya udah generasi bibi boomer soalnya. Jadi dalam Agus Monica mungkin gak ada yang kenal kali itu sudah ya. Kenal ya, saya semua tahu jadi pemain piano di Agus Monica gitu ya. Dari dia masih kecil sampai dia jadi diva, dulu baru sama saya di DJ Sahara ya. Kemudian saya pensiun dari dunia sekuler dan lebih banyak melayani di musik rohani saja, ya. Baik, saya kira itu sekian perkenalan. Sebelum kita membaca ayat, ini saya kalau berkhotbah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya senang membuat definisi terlebih dahulu supaya baik saya menerangkan maupun saudara-saudara yang mendengarkan sekurang-kurangnya bisa mengerti apa yang akan saya sampaikan. Kita adalah tim orkestra, saudara. Sekurang-kurangnya di dalam Alkitab ada 12 kata orkestra itu muncul. 12 kali, bukan 12 kata. 12 kali muncul, tapi tidak secara eksplisit menyebut orkestra. Mostly hanya menyebut jenis-jenis alat musik gitu ya, yang dimainkan bersama dalam peristiwa Daud, dalam peristiwa Musa, dalam peristiwa orang Israel di Yeriko, secara implisit saja itu disebut, meskipun tidak secara letter lah, secara tidak literally hurufiah menyebut orkestra, tapi pengertiannya sama dalam pengertian yang modern, saudara. Saya menjalankan karena ini temanya adalah satu frasa kalimat, maka saya harus menerangkan seluruh frasa ini.
kata kita saudara-saudara itu adalah saudara dan saya, gitu ya. Dalam konteks spiritual tentu saudara dan saya ini adalah gereja, ya. Itu yang dimaksud dengan kata definisi kata kita, artinya begini, gereja saudara dan saya, gereja adalah tubuh Kristus, atau kita gereja Katolik menyebutnya tubuh mistik Kristus. Ya, nanti sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tim. Nah, ini tim itu adalah satu grup, sebenarnya itu awalnya adalah satu grup pemain yang satu grup, bukan satu orang, satu grup pemain yang terlibat dalam sebuah pertandingan perlombaan seperti tim sepak bola, tim basket, tim apa lagi ya, takraw mungkin gitu, atau sepak bola Amerika dan sebagainya. Itu tim. Artinya kedua dari tim itu adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama. Itu artinya tim, kan? Kata tim ya. Jadi tim itu nggak berjalan sendiri. Saya pemain band, saya sudah cukup lama bermain band, sudah sampai rambut habis gara-gara main band. Ya. Jadi pemain band itu susah, usia habis dulu rambutnya dulu. Menurut saya saudara ya, ya pemain yang handal ya. Jadi saya bisa memainkan 4 jenis alat musik saudara dengan mahir, ya makanya habis ya. Dia kelihatan pintar aja saudara ya. Jadi apa? Ganteng. Salah lihat. Itu tim ya, artinya kedua artinya 2 atau 3 orang atau lebih yang bekerja bersama, itu artinya tim. Sedangkan arti yang ketiga secara literal itu adalah 2 atau 3 hewan binatang yang diikat bind together untuk menarik sebuah kendaraan. Posen kuda, sapi, serigala atau anjing di daerah dingin itu disebut tim ya. Kemudian yang ketiga adalah orkestra. Nah, ini pasti bagi dia kalau saudara nggak banyak mengerti orkestra. Mungkin saudara orkestra itu ya hubungannya dengan musik, yes. Tapi sebenarnya arti awal orkestra itu dari bahasa Latin, yang artinya sebuah ruangan yang berada di depan penonton dalam sebuah teater. Kalau di kita di gereja itu di posisinya itu adalah altar. Jadi itu sebuah ruangan kosong yang digunakan awalnya untuk singer penyanyi, para penari untuk berdansa. Itu artinya orkestra. Itu arti yang pertama. Jadi arti orkestra itu sekarang itu sudah berevolusi. Lalu kemudian arti yang kedua, abad ke-17, abad ke-13, abad ke-14, kemudian arti ini berevolusi. Orkestra itu menjadi sebuah tempat, sebuah lokasi di mana tempat berkumpulnya para musisi-musisi yang tadinya hanya untuk penyanyi, kemudian dan penari, sekarang sudah beralih fungsi menjadi sebuah tempat di depan untuk berkumpulnya para musisi-musisi, mulai dari musisi gesek, biola, cello, kontrabas, kemudian woodwinds, trompet, horn, saxophone ada di orkestra, tuba dan sebagainya. Lalu kemudian percussion, perkusi ya, alat pukul, ya, dan kemudian brass, simbal, ya, buat ini. Ini kemudian dikenal dengan namanya orkestra pit. Sampai sekarang itu masih dikenal dengan orkestra. Kalau sudah senang musik klasik, biasanya di depan orkestra itu di depan ada konduktor. Itu disebut orkestra pit. Tapi kemudian saudara-saudara, ini kemudian berkembang lagi saudara-saudara. Arti orkestra ini kemudian menjadi sebuah grup besar pemain, sebuah grup besar, a large of musicians. Jadi pemain musik yang banyak. Beda dengan saya main band mungkin 4 atau 5 orang saja pemain. Orkestra itu mesti bisa 40 orang. Dengan alat gesek, alat tiup, dengan simbal, dengan sekarang sudah banyak sebagainya. Nah, dan kemudian dari perkembangan ini kita mengenal istilahnya orkestra simfoni. Orkestra simfoni itu begini. Kita kalau bikin lagu musik itu cuma satu lembar aja.
empat itu itu satu lembarnya. Tapi kalau simfoni itu harus 4 lembar, panjang-panjang saudara-saudara. Itu simfoni, masih ekstra simfoni. Nah, saudara-saudara, berawal dari penerapan definisi tentu saya nggak mengajar saudara tentang musik, ya. Saya diundang ke sini untuk menyampaikan sabda Tuhan. Maka saya harus bicara hal yang sifatnya spiritual, bukan hal yang sifatnya sekular. Ya. Kalau sekular saudara lebih ahli dari saya. Yang dibikin berusaha. Kalau soal Cien, nah dia lebih ngerti dari saya, saudara ya. Jadi saya nggak bicara soal sekular dalam ini, tapi saya mau bicara soal spiritual, saudara. Kata pertama kita, saya sudah sebut tadi, kata pertama kita adalah saudara dan saya itu adalah gereja. Di dalam gereja Katolik, saudara, gereja Katolik mengelompokkan umat Tuhan itu gereja dalam 3 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama yang kita kenal dengan yang kita sebut dengan Ecclesia Penitens. Ini kata gereja itu berasal dari kata Portugis, igreja. I-nya lalu dibuang, tinggal sisa gereja. Tapi kata igreja ini berasal dari kata Latin, Iglesia. Nah, sudah pernah mendengar Julio Iglesias? Sudah nggak tahu juga. Pura-pura mau deh biar saya senang. Pura-pura mau tadi biar saya senang. Kalau sudah nggak tahu pura-pura mau deh. Sudah nggak tahu Julio Iglesias? Tahu ya? Iya. Mau biar saya senang saudara ya. Iglesias itu kata igreja, kata Iglesias dalam bahasa Latin. Kata Iglesias dalam bahasa Latin itu diambil dari bahasa Yunani aslinya. Ecclesia. Pernah dengar Ecclesia? Barusan sudah dengar. Ecclesia artinya dari kata exit, keluar. Sedangkan Ecclesia itu dipanggil keluar. Jadi gereja itu artinya dipanggil keluar. Ecclesia itu dipanggil keluar. Jadi ya. Nah, kita Katolik mengelompokkan 3 umat Tuhan. Kalau dia kelompok yang pertama yang disebutkan Ecclesia Penitens. Penitens ini sudah pernah dengar istilah penitens? Apa penitens? Ya kalau sudah tahu mau dari biar saya senang ya. Kalau yang mengaku dosa pasti akan mendapatkan penitensi. Dulu waktu saya kecil penitensi sama romo saya disuruh berdoa sama Maria 100 kali di depan patung, atau suruh keliling gereja suruh berdoa sama Maria, keliling 10 kali doa sama Maria dulu waktu saya masih kecil. Ya. Kalau sekarang kan romo nggak ada dalam dan selesai. Ya. Ecclesia Penitens, gereja yang menderita. Siapa gereja yang menderita ini? Mereka adalah saudara-saudara kita yang meninggal, yang wafat dalam persahabatan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi belum siap masuk surga. Mereka dari mana? Purgatori, ya, pencucian. Mereka yang disebut dengan gereja penitens. Ya, jadi mereka ada di api pencucian, ada di purgatori. Karena itu gereja Katolik mengajarkan kesinambungan antara orang hidup dan orang yang mati. Dan gereja yang kedua, saudara-saudara, yang disebut dengan yang saya masalah saudara ya. Yang kedua adalah Ecclesia Triumphans. Gereja yang jaya, gereja yang sudah menang. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah meninggal, wafat dalam Tuhan, dan sudah masuk ke surga. Mereka disebut Ecclesia Triumphans. Mereka gereja yang menang, gereja yang jaya. Mereka sudah di surga. Saudara-saudara kita mungkin papa-papa yang pun itu yang meninggal, wafat dalam persahabatan dengan Tuhan, mereka sudah masuk surga. Yang ketiga ada namanya Ecclesia Militans. Dari kata militans ini muncul kata militer. Gereja pejuang, gereja yang berperang, gereja yang berkelahi. Tapi nggak cocok pakai istilah berkelahi itu juga. Sebab itu KWI, Komisi Wali Gereja Indonesia, menggunakan kata yang lembut, lebih lembut. Gereja yang berziarah.
Ya kan? Sudah pernah lihat? Saudara dan saya, atau kalau ada orang meninggal, selamat jalan menuju ke rumah di surga buat Bapak Antonius. Antonius di sini? Nggak ada ya? Bapak Antonius kembali ke rumah Bapak. Jadilah pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Ya, saudara dan saya masih bersiarah, bahasa harusnya. Tapi sebenarnya gereja merupakan kita adalah gereja eklesia militan, militansi, militer, gereja yang berjuang, gereja yang berperang. Ini saudara dan saya. Nah, ketiga gereja ini sudah terputus. Orang-orang yang ada, saudara-saudara kita yang ada di eklesia penitens itu membutuhkan doa dari orang-orang eklesia militans yang masih hidup di dunia, betul ya? Sedangkan orang-orang yang sudah ada di surga, gereja eklesia penitens, mereka menjadi pendoa bagi kita yang masih eklesia militans. Jadi ketiga gereja ini bersatu, tidak terputus satu dengan yang sebab itu kalau gereja Katolik tidak seperti gereja saudara-saudara kita dari Protestan yang mengajarkan kalau orang meninggal, seseorang itu meninggal, selesai habis perkara, titik. Itu ya. Tapi kalau kita gereja Katolik, ketiga gereja ini masih saling terhubung menjadi sebuah orkestra, menjadi sebuah tim 2 atau 3 orang yang bekerja sama. Sebab itu sekarang saudara masih ada di dunia ini, berdoa bagi saudara-saudara, orang dekat saudara yang mungkin ada di pencucian, ya. Sebaliknya kita juga berharap supaya saudara-saudara kita yang sudah di surga berdoa untuk kita. Oke, ini perkenalan saya tentang kita adalah tim. Saya sekarang akan masuk bagian yang kedua, bagian dari inti dari khotbah ini. Seperti saya katakan tadi bahwa saya harus berkhotbah secara spiritual supaya ada pesan kitab suci. Apakah ada kitab suci? Bisa dibuka kitab suci? 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Saya mengajak saudara baca. Saya senang mengajak teman-teman untuk membaca kitab suci dengan bersuara karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi iman kita itu bertumbuh berkembang kalau kita mendengar sabda Tuhan. Mari kita baca kalau kita sudah. 1 Korintus bab 12 ayat yang ke-12. Itu ayat 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota berbanyak-banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara gereja, saudara dan saya atau umat Kristiani secara manusiawi itu kita berasal dari berbagai latar belakang, bangsa, suku, kelompok, masyarakat. Terus apa lagi? Kita berbicara dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, budaya yang berbeda. Terus saya lihat di sini wajah-wajahnya kelihatannya wajah tenggelam kelihatannya ya. Matanya banyak mata sipit gitu ya. Ya betul ya. Kecuali Rocky ini ada cimpeng. Oh ya, tapi tetap aja loh masih ada sipitnya juga sedikit. Ya kan kita ini secara manusia kita terdiri dari berbagai macam. Sudah tahu kenapa orang tenggelam itu matanya sipit? Ini tahu nggak? Mau saya kasih tahu. Karena orang tenggelam itu suka begadang. Suka tidur tengah malam, bahkan suka tidur sampai subuh. Ngitung duit. Ya sepanjang malam dia ngitung duit. Setiap hari ngitung duit, kalau matanya jadi sipit. Ya. Itu sebabnya kenapa orang Tionghoa itu matanya sipit. Karena kamu banyak ngitung duit. Ya. Ada yang nggak terima kayaknya ya. Kalau saya dari pagi sampai pagi karaokean, oh ya apa juga karaokean sambil ngitung duit, gitu ya. Nah, jadi kita saudara-saudara di sini juga
juga terdiri dari berbagai latar belakang, gitu ya. Mungkin saya sendiri juga aneh sebenarnya, saudara ya. Saya kalau ditanya suku apa, opa saya dari pihak papi itu orang K, tapi opa dari pihak papi saya itu orang Belanda. Jadi wajahnya kayak begini, saudara. Mau bilang Oriental, enggak juga, saudara. Mau lihat bule, dikit-dikit tapi enggak bule potan, ya. Jadi kalau ada teman saya yang gender, kamu kayak sukunya kayak mana? Kayak Ponti, kayak Bangka, kayak begitu, siapa? Kayak gini, kayak gitu, kayak gak jelas. Bingung ya, saudara, kayak mana gitu ya. Aduh, susah juga punya wajah kayak begini, saudara ya. Nah, kita tuh terdiri dari berbagai, tapi Alkitab berkata, kitab suci berkata bahwa kita itu adalah satu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Kita itu satu di dalam Kristus. Amin, saudara. Nggak peduli mau suku apa, nggak peduli matanya sipit belum, nggak peduli matanya rambutnya keriting atau lurus, nggak peduli warna kulitnya putih atau hitam gitu ya. Lu nggak hitam gitu ya? Lu masih ya? Gitu ya, nggak peduli itu, saudara. Coba deh, kita semua kisah Galatia 3:28. Kita semua ayat ini berkata dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Bilang kiri kananmu, kita satu di dalam Kristus. Bilang kiri kananmu, kita satu di dalam Kristus. Nah, ini sudah harusnya menjadi ini apalagi penduduk chapter ini harus menjadi kuat. Saya ini termasuk ya boleh dibilang saya masih masuk keluarga besar Perduki, saudara. Saya tidak duduk dalam kepengurusan Perduki secara struktural. Saya di Perduki chapter Utara 1. Pak Wilawan, koordinator ini siapa sih? Siapa koordinatornya? Oh ya, kenapa Wilawan pasti ya? Kami punya Perduki chapter Utara 1 itu di Hong Kong Seafood Restoran di Kelapa Gading. Ya, saya tidak ada di dalam pengurusan, tapi saya ada di dalam tim. Saya biasa ditugaskan, kalau ada warta, jadi memimpin pujian, memimpin doa syafaat, memainkan keyboard dan macam-macam. Saya ada di dalam tim Perduki chapter Utara 1. Ketika chapter Utara 2 dibentuk, saya juga ikut terlibat membantu datang supaya saya masih berjalan. Si Henry kalau nggak salah ya. Jadi saya masih keluarga besar Perduki. Dan sudah tahu, kalau kita nggak memegang ini, saudara, ini musuh terbesar Perduki kalau ayat ini nggak dilakukan, saudara. Karena orang Perduki itu kepalanya kepala keras semua, kepala semua, saudara. Suka berkelahi orang Perduki. Itu Perduki Utara 1, bukan Tangerang. Dan kalau tim saya, saudara, saya mau Perduki Utara 1, bukan Perduki Tangerang. Sini nggak ada. Nggak ada yang aku. Kalau Perduki kalau sudah bilang A, nggak ada yang boleh bilang B. Kalau sudah bilang C, nggak ada yang boleh bilang D. Itu Perduki chapter Utara 1, bukan Perduki chapter Tangerang. Kita harus satu, saudara ya. Ini musuh, kalau nggak jadi orkestra, saudara. Tahun kemarin kan kami Perduki chapter Utara 1 berkolaborasi dengan chapter Bekasi, bikin KRK di Haheho, misalnya di Romo Koko yang kemudian ya memang karena ruangan di sana terbatas ada 500 seat, jadi memang kami tampilkan 500 saja ya. Nah, saya oleh panitia ditunjuk jadi MD, musik director. Jadi saya mulai menyusun personil timnya, bandnya, personil singer, penyanyi dan sebagainya. Dan kemudian membuat budget dan mengatur jadwal latihan, tempat latihan. Dan lalu kemudian sudah dimasukkan satu WL lama atau satu WL, pokoknya ada satu orang lama yang merasa dia senior, gitu ya. Dan kita sudah saya sudah bicarakan dengan koordinator saya dan kemudian penunjuk saya, kita sudah tiba-tiba dia datang dan dia merangkapi, sudah. Saya saudara lebih melihat keutuhan tim
daripada ntar saya lawan kemudian pecah, ya sudah saya ikutin aja. Saya musik direkturnya loh, ditunjuk sama Pak Wir yang dirawat itu. Sudah saya jadi musik direktur. Saya sudah bikin walaupun datang Pak Wir dan dia obrak-abrik semua sudah. Saya mau naik darat. Tapi saya bilang, Mbak, kita ini kan satu ya, ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, itu saya harus sabar, saya harus menahan diri. Saya ikutin maunya, saya tidak sampai kacau. Ya. Nah, yang saya bilang begini, kalau kita merasa bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, maka ada ayat yang bilang begini. Mungkin kita perlu buka dalam masih kita kembali ke 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. Kalau kita lihat sebentar supaya karena ada yang saya mau sampaikan begini. Tantangan untuk kita menjadi sebuah tim orkestra, di dalam orkestra yang besar, saya kasih contoh band saja. Kita di dalam band itu sudah seperti ketika saudara ada di meja makan. Saya mau banggakan begini. Kalau saudara di meja makan, ada seseorang yang akan bercerita, bicara, yang lain mendengarkan dan sekali-sekali memberi respon. Begitu ya? Lalu ketika dia selesai mengutarakan ide bicaranya, orang lain akan bicara, yang lain merespon. Gitu. Jadi saling bergantian, saling menyapa. Enggak semuanya bareng-bareng ngomong. Kalau bareng ngomong itu namanya orang berkelahi. Saudara. Coba kalau ada orang lagi ribut, nggak ada yang mau diam, saudara. Semua teriak, sini teriak, dia teriak, semua itu orang berkelahi, saudara. Kalau lagi ribut, bertengkar, itu pasti semua nggak mau diam. Tapi kalau sudah mau di meja makan kan, saudara pada saatnya saudara just listening. Atau kadang-kadang saudara sama sekali nggak bicara gitu, atau mungkin saudara bicara bagian akhir. Seperti itu kalau kita berbicara tentang namanya simfoni atau harmoni, begitu ya. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Di chapter Tangerang ini saling memperhatikan nggak? Ada yang jawab loh, sudah. Kalau ada jawab, Om koordinator bagaimana nih? Ya, kalaupun tuh nggak perhatikan, kalaupun tuh belum memperhatikan, minimal nggak ada perpecahan. Ada perpecahan nggak? Nggak yakin sih. Nggak ada ya, puji Tuhan kalau nggak ada. Yang ada di Jakarta Utara, sektor Utara 1, susah ya. Yang ke situ perwirawan ya, sektor baru, ya. Kita ajar sama-sama. Ya. Jangan sampai ada perpecahan, saudara. Dan saya sudah mengamati, saudara. Karena sampai hari ini saya kalau di kepengurusan secara struktural saya menjadi pengurus di PDKK Santo Yakobus Malang. Yakobus Malang itu di Yakobus itu 3 PD, Yakobus Malang, kemudian Selasa pagi, ibu-ibu, kemudian lansia. Belum ada PD-PD yang lain, ada PD perfugi, ada banyak sekali PD. Tapi saya secara struktural saya jadi pengurus di PDKK Santo Yakobus Malang. Itu. Dan saya sudah memperhatikan selalu ada 3 hal yang membuat tim itu menjadi pecah. Yang pertama, ada orang yang nggak mau belajar rendah hati, saudara. Ada orang yang nggak mau belajar turunkan tensi. Pokoknya dia kalau sudah kasih ide, nggak bisa idenya itu nggak dilakukan. Ada orang begitu, saudara. Tapi bukan di chapter belakang. Sekarang ini alasannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang nggak mau berusaha belajar lemah lembut. Tapi kalau saya lihat di sini, lihat cita-citanya orang-orang yang lemah lembut semua ini. Amin. Coba kasih tahu kiri kananmu, saya suka sama kamu. Dan begitu. Nah ini ada yang bilang nggak maaf katanya. Tapi itu kayaknya bukan lemah lembut kayaknya. Kok kayaknya Nanti salah artikan kalau bawa jenis. Tapi nggak ada obral. apa? Obral. Obral. Iya. Apa tuh? Siapa aja sudah suka kamu obral namanya. Saya kan belum selesai. Saya suka kamu karena kamu lemah lembut. Itu maksud saya. Gitu. Ya, lalu saya karena Bro Henry segitu lama, nggak pernah saya lihat dia marah, saudara. Nggak pernah. Kalau saya dulu saya dengan Bro Henry terlibat di sebuah organisasi besar. Yang cerita nggak? Saya dulu di Polres Tangerang itu ketua Pokdar Kamtibmas Polres Tangerang Kabupaten, membawahi 32 polsek dengan anggota saya 1.400 orang. Saya masih kenal ada anggota polisi di situ.
Kapolres itu sekarang udah bintang 3, jadi Andri Andrianto itu jadi stafnya Prabowo ya. Kapolres itu betul bintang 3 ya. Saya sekolah dia beliau, apa beliau marah saudara. Kalau dia marah lucu. Mungkin kalau pelajar jadi tim gak sih, bro? Jadi tim gak sih sini? Enggak. Catat langsung. Namanya MU. Masih di 1B kan? 1B kan? Berarti di 1B. Kalau saya di 1A. Udah tahu? Langsung gol. Langsung jadi tim penting. Cocok nih jadi penerima tamu saudara. Dimarahin orang dia udah ketawa ya. Semakin dia omelin orang nanti semakin sipit, jadi semakin dia lihat orangnya. Jadi gue mau ngomong apa sih? Yang pertama itu rendah hati, yang kedua itu ada sih ayatnya sih sebenarnya kalau sudah melihat saya mau kasih tunjuk kepada saudara-saudara. Ayat itu ada di Efesus, coba nanti tolong dibuka Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Yang pertama itu kita mesti belajar rendah hati. Nah, ini maksudnya sebagai rendah hati seperti saya. Saya kalau sama orang ini yang tadi saya bilang jagoan saya lah. Kelasnya jauh di bawah saya. Kalau mau sombong-sombongan gitu. Tapi sebenarnya saya nggak mau lihat itu. Saya mau lihat keutuhan tim. Karena ini satu tubuh kan. Tadi kan sudah bilang kan, jangan sampai kalau yang satu sakit, semua sakit gitu. Kemudian kedua kita belajar lemah lembut, gitu ya. Lemah lembut ini dalam hal bukan lemah gemulai, beda. Itu lemah gemulai. Lemah lembut itu maksudnya ya cara bicara kita, bicara sama orang, gitu ya. Jadi perlu dengan kasih, sopan santun gitu. Dan yang ketiga saudara adalah perlunya kesabaran. Jangan jadi orang nggak sabar. Di dalam persekutuan doa itu semua harus orang sabar. Kenapa? Mengelola PD itu nggak sama dengan mengelola toko. Saya suka bilang teman-teman saya pada LO di kota PD, jangan mengelola PD seperti toko, seperti perusahaan. Nggak bisa, nggak bakal jalan saudara. Kalau di toko sudah nggak suka sama karyawan, kasih SP, selesai. Di kantor juga kalau nggak suka, kasih SP, selesai. Tapi di persekutuan doa, nggak bisa begitu. Ya. Benar nggak? Banyak sabar loh ya. Biasanya koordinator tuh sabarnya tinggi sekali saudara ya. Mesti ngebela. Semuanya nggak cuma bela satu orang saja. Kalau salah satunya ribut, dia nggak boleh berpihak. Ya. Meskipun dia sudah tahu ini ada sesuatu yang kurang, gitu ya. Nah kesabaran ini penting, saudara. Di dalam kita bermain musik pun, saya bermain musik nggak selalu saya main piano. Pingin rasanya itu 81 tuh saya pencet semuanya saya biar bunyi dulu, saudara. Benar ya? Kalau kita nggak mau sombong, mau nggak sabar, saya pencet aja semua biar bunyi, saudara. Nggak ada satupun tuts yang terlewati 81 tuts itu, saudara. Tapi nanti ini nggak kebagian, saudara. Jadi kalau kita mau main sedikit aja, pelan, gitu ya. Ke beberapa chord aja biar nanti naik. Tapi giliran saya main makan bapak sampai habis itu giliran saya. Tapi itu giliran saya dia kasih yang lain. Yang kita pun di dalam dinamika diperduki saudara ya. Ya, soalnya kalau di dalam orkestra ada saatnya tiba-tiba dia kenceng cuma kadang-kadang cuma dengan suara flute, suara dengan trompet atau biola, violin, viola, cello, tuba, horn, French horn dan sebagainya. Mungkin sudah bingung nggak apa-apa, biar saya kelihatan pandai gitu ya. Nah, jadi ada saatnya gitu. Jadi yang saya mau share sini adalah begini. Kita sebagai sebuah tim memang harus memiliki 3 hal. Kita harus rendah hati, kita harus penuh kelembutan dengan kasih, dan ini kita harus sabar. Karena kalau kita nggak punya ini, aku itu ribut. Ngurus PD itu saya tuh di PD yang ngurus pun tapi yang kasih tahu yang terus itu ribut juga saudara. Tapi kita yang sudah tahu, yang sudah bertumbuh dia harus sabar saudara. Minggu ini ada terjadi perubahan di tim kami saudara. Saya yang tadinya ngurusin musik, karena ada satu si yang tidak berjalan, bentrok terus dan kemudian koordinatornya memutuskan untuk mencopot saya dari si musik saudara. Bukan karena saya melakukan kesalahan, bukan saudara. Karena musik saya sudah beresin, gitu ya. Kami punya musik sekarang semua internal. Yang tadinya kami harus impor dari luar, sekarang kami semua punya pemusik internal.
saya regenerasi, saya hire, bahkan sudah surplus banyak musiknya, gitu ya. Dan pengurus melihat, udah nggak cocok di musik udah jalan, bukan masalah itu tamu teman lain. Ya tahu saya di sebuah si yang saya bilang si terkutuk, si perlengkapan sudah. Siapa sih perlengkapan di sini? Si ini sudah tahu sudah datang paling awal, pulang paling akhir. Alfa dan Omega juga. Datang paling pertama. Pulang paling akhir. Orang udah sampai rumah, kita masih keringetan saudara. Udah gitu. Apa? Yang diberkati berarti. Ini berkati ya. Saya sih bilang ini butuh kenapa? Kalau ada satu yang kurang, kita diomelin dulu saudara. Si bukan dan kau bukan diomelin dulu saudara. Mungkin jompanin aja. Itu baru perlengkapan. Sound system. Saya di Kelapa Gading speakernya 12 biji. Pasangnya 2 jam pasangnya, bongkarnya 2 jam juga saudara. Nah besok PD-nya tuh. Besok pagi jam 8, jam 7 sampai jam 9 saya udah mesti siapin dulu WLC saya awal nanti. Selesai PD, harus pulang. Saya selesai PD jam 10 kurang lebih, boleh orang 30, 7.30. Selesai PD kurang lebih jam 10. Orang udah sampai rumah, saya jam 12 masih di gereja, saudara. Masih angkat-angkat sudah gimana terkutuk, saudara. Orang udah tidur, saya bro, udah sampai mana bro? Udah lepek, udah sampai rumah lagi, saudara. Dan biasanya orang bisa si perlengkapan berikutnya sudah gak bakal mau berenang. Oh ini masih mau luar biasa ya. Hajar terus, ikat terus, jangan kasih kendor. Rumahnya paling dekat ya. Udah bagus yang penting itu siap. Saya dari si perlengkapan itu membawa sound system dan perlengkapan. Saya tadinya nggak tahu ngurusin apa-apa, suruh ngurusin patung lah, suruh ngurusin lilin lah, suruh itu tak apa-apa. Ibu-ibu masih konsumsi. Kalau konsumsi datang, nggak ada orang, dia suruh angkat meja, saya angkat meja, bukan ya? Gue mau balik ke musik aja. Jadi angkatin meja, saudara. Tapi ya suka cita, gitu ya, meskipun isinya si terkutuk. Tapi suka cita, gitu ya, karena nggak apa-apa lah kita berkorban, yang penting orang lain senang, benar nggak, ya kan? Ya sudah sebentar solusinya ada, keyboardnya ada, kan kursinya dia kan kita bisa kursinya. Ada asistennya. Oh kita lihat. Beneran nggak nih? Coba lihat aja tuh. Terus habis ini ada siapa? Oh iya. Ntar gue bantu. Oh iya. Makanya saudara-saudara, kalau habis ini, ya kalau ini tolong yang kuat ya. Kalau yang udah jim cek janganlah. Patah tuh makin dan ini. Yang masih kuat yang bantuin lah beres-beresin gitu ya. Gini. Itu saya bilang yang penting satu tubuh, sukacita. Nah itu saudara ya. Ayat yang terakhir. Mazmur 133 ayat 1. Nah, ini kan bicara soal orkestrasi ya. Ini ya. Mazmur 133 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan akhiri dengan ayat ini karena saudara kita semua adalah sebuah tim. Di sini juga cuma jangan saudara ngomong yang jadi tim itu cuma pengurus. Umat berbukit tentang itu keliru. Tadi sudah yakin bahwa saudara saya adalah eklesia, gereja satu tubuh. Gitu ya. Jadi yang jadi pengurus bukan cuma pengurus secara struktural, tapi saudara yang jadi umat juga itu adalah tim. Saudara ya. Nyanyian Syair Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Terus rukun dulu saudara. Ayat berikutnya 2, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Ini bicara tentang urapan Tuhan, perlindungan. Hewan-hewan zaman dulu itu belum ada obat,
Jadi diurapi kepalanya sampai ke telinganya supaya nggak ada binatang yang masuk ke telinga, supaya binatang itu nggak mati. Itu maksudnya dimaksud seperti minyak yang baik di kepala Harun. Ini juga berlaku untuk hewan, nggak cuma awal mulanya ini konsep untuk binatang, perlindungan. Ini yang pengurapan ini yang minyak yang kita kenal dengan kata anointing, pengurapan, ya, meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya yang tadinya untuk binatang kemudian diaplikasi kepada imam. Ayat seterusnya, ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau saudara belum pernah ke Israel, saya sudah menjelaskan ini saudara ya. Tapi kalau saudara sudah pergi ke sana, saudara akan tahu di mana gunung Hermon itu saudara ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi begini saudara, di mana ada kerukunan, di situ ada perlindungan, anointing, dan di situ ada berkat. Jadi kalau saudara ingin berkati harus hidup rukun. Bilang kiri kananmu, mari hidup rukun. Mari Jo. Ya, hidup rukun itu ini yang ngomong Mazmur loh, bukan Henry Campbell loh. Yang ngomong di kehidupan berkat untuk selamanya. Amin saudara. Amin. Kita semua saudara dan saya umat di sini adalah sebuah tim orkestra, tim pelayan, tim gerejawi, tim gerejawi yang melayani bersama-sama. Saya mau ajak saudara mau menyanyi tim sebagai sebuah orkestra, boleh ya? Mumpung saya nyanyi saudara. Dan saya mau menyembah Tuhan juga saudara. Dalam sebuah sebenarnya jangan borongan lah, saudara saya diborongkan nanti ya. Saya mau ajak saudara, ada lagunya Aku Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Saya mau jadi saudara ya, aku mengasihi Engkau. Saya mau sudah nyanyikan pujian ini. Dan setelah itu saya mau jadi saudara sejenak kita menyembah Tuhan dalam keharmonisan. Ketika saudara menyembah Tuhan, nggak mesti saudara harus nurut ikut orang lain melihat ini. Saudara menyembah Tuhan dengan cara saudara melayani dengan cara saudara. Ketika saudara menyanyi, saudara di tempat ini. Ada satu yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Kadang-kadang ini nggak suka jarang dikasih tahu. Ketika saudara sedang menyanyi, entah saudara duduk di tempat duduk saudara atau saudara sedang berdiri menyanyi memuji Tuhan, saudara tahu saudara bukan sedang melihat pemimpin pujian menyanyikan lagu, singers dan memainkan musik, bahwa saudara lihat dia. Tetapi yang tepat sebenarnya saudara ketika saudara sedang duduk menyanyi dengan sepenuh hati atau saudara berdiri memuji Tuhan, sebenarnya di sini ada sebuah kursi dan ada seorang yang sedang duduk di kursi itu, dan orang itu adalah Yesus, dan dia sedang menonton saudara. Yesus jadi penonton, sedangkan ruangan di depan penonton itu disebut orkestra tadi, ya kan? Ya kan? Orkestra itu tadi kan definisinya adalah ruangan kosong di depan teater, tempat musisi menyanyi dan tempat penari untuk berdasar. Jadi di sini kemudian ketika saudara sedang menyanyi, posisi saudara itu sudah berubah menjadi orkestra dan Yesus ada di kursi penonton. Dia sedang menonton saudara. Jadi jika saudara nyanyi, saudara nggak sedang menonton. Yesus sedang menonton. Kalau saudara serius apa enggak? Yesus sedang menonton saudara sepenuh hati atau tidak? Oke ya? Temonya mengajar. DJ ya. Kalau saudara belum tahu lagu ini, kita nyanyi sekali lagi buat kemudian saya ajak saudara gitu ya. Kalau sudah capek duduk, saudara boleh berdiri. Kalau sudah capek berdiri, saudara boleh duduk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
give your best performance, give your best voice, give your best worship. Tuhan ingin menikmati suara saudara. Tuhan ingin menikmati nyanyian.